dongeng halu, sejarah-sejarah kita dibelotkan itu. Oh, kalau nggak ada para habaib tidak merdeka. Kata siapa? Dalam undang-undang kita itu tertulis atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, bukan atas berkat para habaib yang dari Yaman. Itu atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur ke Allah dulu, atas kekuasaan Allah, baru niat yang tulus dan perjuangan yang tulus dari rakyat, dari anak-anak negeri, sehingga terbentuklah sebuah kemerdekaan. Terus mereka katakan itu Utsman bin Yahya itu adalah ibaratnya PNS yang bekerja untuk pemerintahan yang sah, karena waktu itu tidak mungkin melakukan perlawanan kepada Belanda. Karena apa? Karena alat-alat perang belum ada. Jangan samakan wilayah Nusantara semuanya sama dengan Aceh. Aceh itu langsung terhubung ke Turki Utsmani, jadi peralatan perangnya sudah canggih lah wilayah-wilayah lain, katanya gitu. Bro, lihat sejarah perang Padri. Perang Padri yang dipanglimai, yang dikomandoi oleh Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Itu bukan. Lihat sejarah perang Padri itu. Dari Sumatera Barat ada Tuanku Imam Bonjol. Dari Sumatera Utara ada Tuanku Rao. Dari Riau ada Tuanku Tembusai. Sezaman dengan itu juga di Jawa bergejolak perang yang dikenal dengan Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Itu ulama semua itu, dan bukan dari Yaman. Kata siapa nggak punya alat untuk berperang? Hah? Kata siapa? Jangan kalian utak-atik sejarah. Apa emang itu kerjaan kalian? Bikin sejarah-sejarah baru. Perang Padri itu bukan tahun 1900-an, bukan. Ada senjatanya. Dan itu bukan cerita fiktif. Bukan. Pergilah mencari jejaknya ke daerah Sumatera Barat, di Bonjol ada. Masuklah ke Riau. Siapa itu Tuanku Tembusai? Di mana makamnya? Ada di Negeri Sembilan, Malaysia. Peninggalannya sampai saat ini ada, sampai detik ini ada. Benteng 7 lapis yang terletak di Dalu-Dalu, Kecamatan Tembusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Ada. Tempat bolos saya dulu waktu saya masih MTS itu. Mohon maaf guys, agak nakal sedikit dulu ya. Ada, bukan baru dibuat. Jejak itu ada, buktinya ada. Jadi Anda mau katakan itu semua pejuang-pejuang dulu itu orang-orang bodoh? Kita nggak katakan mereka itu semua sempurna, enggak. Bahkan saya pribadi, saya bukan orang yang sangat fanatik dengan Bung Karno, tidak. Dalam beberapa hal saya berseberangan, tapi saya tetap hargai, saya tetap hormati jasa-jasa Bung Karno. Itu. Bahkan ketika terjadi agresi militer Belanda itu, oh, menetes air mata saya melihat sejarah itu. Panglima Besar Jenderal Sudirman dengan pasukannya bergerilya keluar masuk hutan itu. Tapi bukan berarti saya menjelek-jelekkan Bung Karno, enggak. Saya tetap hargai jasanya, perjuangannya, terlepas dari kekurangan dan kelebihannya. Itu. Nah, dan kalaupun ada kesalahan, beliau sendiri mengakui kesalahannya kan. Masalah Romusa, Bung Karno mengakui itu. Yang parah itu adalah seseorang yang telah menjadi pengkhianat atau menjadi antek penjajah, antek Belanda, sudahlah dia tidak mau mengakui kesalahan, anak cucu keturunan kelompoknya mati-matian ngebela dia itu. Nah itu baru bajingan itu. Jadi sebagaimana ya ikhwan,
Pesan daripada kita punya imam besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab supaya hati-hati, waspada terhadap kelompok-kelompok yang ingin umat Islam ini terpecah, yang menimbulkan keraguan-raguan di hati umat Islam, ingin memecah belah umat, ingin memecah belah agama, ingin memecah belah bangsa, yaitu daripada mereka yang merupakan musuh-musuh Islam. Saya sangat setuju itu. Misalnya siapa yang merupakan musuh-musuh Islam, yang ingin memecah belah umat, ingin memecah belah bangsa, ingin memecah belah negara, yaitu orang-orang yang mengkerdilkan perjuangan para leluhur bangsa ini. Itulah musuh-musuh bangsa itu, yang tidak menghargai jasa para pahlawan. Bahkan mereka lebih mengagungkan, lebih mengunggulkan, lebih menghargai orang-orang yang bekerja sama untuk penjajah. Itu adalah musuh-musuh bangsa, itu adalah musuh-musuh negara itu. Berputar di dalam pemikirannya itu. Apa yang diputar? Bahar itu dia drama. Begitulah gambaran singkat mereka, klan mereka itu, kelompok itu seperti si Bahar, penuh dengan drama. Drama korban penembakan bolong 2, terus sekarang drama dikhianati segala macam. Itu sangat idiot pernyataan itu. Maksud dari Bahar dia dikhianati itu adalah karena ketika pihak Robitoh Alawiyah ditanya tentang pernyataan Bahar yang mengatakan tidak ada keturunan Wali Songo, sedangkan di pernyataan tersebut Bahar mengatakan bukan ana yang ngomong, Robitoh yang ngomong. Nah, di situ si Bahar mengatasnamakan Robitoh, menyampaikan tidak ada keturunan Wali Songo. Sedangkan Robitoh Alawiyah tidak pernah menyatakan seperti itu. Nah, ketika Robitohnya ditanya, ya otomatis mereka nggak mau tahu dong. Itu bukan pernyataan dari Robitoh, itu pernyataan pribadi si Bahar. Kata pihak Robitoh, dari situlah Bahar sakit hati. Kemudian bikin drama seolah-olah dia terzulimi. Seperti itulah gambaran mereka. Suka memutarbalikkan fakta, bikin drama seolah-olah dia tersudut, dia yang jadi korban. Padahal dialah pelakunya, si Bahar pelakunya. Robitoh Alawiyah di surat edaran maupun secara lisan, saya tidak pernah melihat, saya tidak pernah mendengar kalau mereka mengatakan, Robitoh mengatakan tidak ada keturunan Wali Songo. Itu nggak ada. Tidak ada pernyataan itu. Itu mutlak keluar dari lisan, dari mulut si Bahar. Tapi lagi-lagi, ciri-ciri kelompok itu adalah mereka tidak mau salah, mereka tidak mau disalahkan. Jangan harap mau minta maaf. Kalaupun minta maaf, pasti dengan 1001 alasan, ngeyelnya itu. Misal si Bahar itu, sampai mati, nggak mau minta maaf. Padahal minta maaf itu tidak akan mengurangi harga dirimu. Tidak akan. Ya. Misalnya siapa lagi tuh? Qurtubi. Oh, sampai mengatakan natijahnya Imaduddin itu adalah sampah segala macam itu. Mu'alif kadal lah. Dia sendiri berbicara di situ, ngebaca kitab di situ salah. Salah, berarti lebih kadal dong, harusnya. Giliran klarifikasi apa? Klarifikasinya gimana? Gimana klarifikasinya? Itu sengaja ngetes. Mulut lu bau jigong. Ngetes pala lu bau menyan. Sok-sok ngetes. Tai kok ngetes. Itu liciknya mereka itu, sangat-sangat licik. Jadi waspadalah dengan drama-drama yang mereka buat. Kisah-kisah halu, dongeng-dongeng yang penuh halu yang mereka buat itu. Dan pada akhirnya saya ingin mengingatkan satu hal ya, tentang dongeng-dongeng tersebut. Dulu saya pernah bahas, saya kutip dari video Ustadz Abdus Somad ketika dia mengisi seminar membongkar kesesatan Syiah. Di situ Ustadz Abdus Somad menyatakan referensinya dari kitab ini yang dikarang oleh imam ini, ulama Syiah. Disebutkan di situ. Nah, isi kitabnya di situ apa? Di antara lain di situ dikatakan bahwasanya kata imam mereka, imam Syiah ini, kata Abdus Somad, kata imam Syiah di kitabnya bahwasanya para imam-imam kami, katanya imam-imam Syiah ini memiliki maqam, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yang mana kedudukan tersebut tidak bisa. Bung Lubis mengatakan, Bahar itu pada hakikatnya, pada hakikinya itu dia sudah game over. Bahar dan Rizik juga yang menyeret Robitoh untuk game over bareng-bareng, rungkat berjamaah.
Jadi Bahar itu sudah game over, itu sudah. Dan saya bisa buktikan kalau Bahar sudah game over, mulai dari masalah nasabnya. Di sini umum tentang makna tentang secara umum, tapi tentang si Baharnya benar gak? Dia dari kelompok Balawi. Itu dulu. Kalau untuk si Bahar belum masuk ke masalah seperti ini, tentang tolak secara ilmiah, belum masuk ke situ, ujar Bung Lubis. Dicapai oleh para nabi, para rasul, dan para malaikat. Ini imam-imam Syiah ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Tidak bisa, yang mana kedudukan tersebut tidak akan bisa dicapai oleh para nabi, tidak bisa dicapai oleh para malaikat, tidak bisa dicapai oleh para rasul. Berarti imam-imam ini derajatnya itu, kedudukannya, makamnya itu melebihi malaikat, nabi, dan rasul. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.